Kisah Perang Badar. Perang Badar adalah pertempuran besar pertama dalam sejarah Islam yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua, Hijriah sekitar tahun 624 Masehi. Perang ini berlangsung di sebuah tempat bernama Badar yang terletak sekitar 80 mil, 130 km dari Madinah menuju Makkah. Perang ini sangat penting karena menentukan kelangsungan dakwah Islam dan memperkuat posisi umat Islam yang saat itu masih lemah secara jumlah dan kekuatan. Dan berikut yang melatar belakangi Perang Badar. Pertama, penyiksaan terhadap umat Islam di Makkah. Sebelum hijrah ke Madinah, umat Islam sering mengalami tekanan dan penyiksaan dari kaum Quraisy di Makkah. Hijrah ke Madinah memberikan umat Islam kesempatan untuk membangun kekuatan dan komunitas yang solid. Kedua ancaman dari kaum Quraisy. Kaum Quraisy di Makkah merasa bahwa keberadaan umat Islam di Madinah mengancam kepentingan ekonomi dan politik mereka. Mereka berusaha menghalangi perkembangan Islam dengan cara mengintimidasi kaum muslimin. Ketiga, kafilah dagang Quraisy. Pemicunya adalah kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Kafilah ini membawa barang dagangan besar dari Syam menuju Makkah. Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk mencegat kafilah tersebut sebagai respons terhadap perampasan harta kaum muslimin yang ditinggalkan di Makkah. Dan berikut adalah perjalanan Perang Badar. Pasukan muslimin. Pasukan muslim terdiri dari sekitar 313 orang, termasuk Nabi Muhammad SAW sendiri. Mereka memiliki perlengkapan yang sangat minim. Hanya 2 ekor kuda, 70 unta, beberapa pedang, dan perisai. Sedangkan pasukan Quraisy, kaum Quraisy mengirimkan pasukan besar yang berjumlah sekitar 1000 orang dengan perlengkapan yang jauh lebih lengkap, termasuk kuda, unta, dan senjata. Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat merencanakan strategi untuk menghadapi pasukan Quraisy. Nabi mendirikan markas dekat sumber air Badar agar pasukan muslim bisa mengontrol pasokan air. Pertempuran berlangsung dengan sangat sengit. Nabi Muhammad SAW memotivasi pasukan muslim agar tetap berjuang di jalan Allah. Dalam pertempuran ini, umat Islam mendapatkan bantuan dari malaikat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Quran Surat Al-Anfal 9-10. Kemenangan muslimin. Meskipun kalah jumlah dan persenjataan, pasukan muslim berhasil mengalahkan pasukan Quraisy. Dan sekitar 70 orang Quraisy tewas, termasuk tokoh-tokoh penting seperti Abu Jahal. Sementara itu, 70 lainnya ditawan. Di pihak muslim, hanya 14 orang yang gugur sebagai syuhada. Apa dampak dari Perang Badar? Meningkatkan moral umat Islam. Kemenangan ini meningkatkan moral dan keyakinan umat Islam terhadap perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperkuat posisi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW semakin dihormati, baik oleh kaum muslimin maupun oleh pihak-pihak netral di Jazirah Arab. Melemahkan kaum Quraisy. Kekalahan ini menjadi pukulan besar bagi kaum Quraisy, baik secara psikologis maupun strategis. Apa pelajaran yang kita bisa petik dari Perang Badar? 1. Keimanan dan keteguhan. Perang ini menunjukkan bahwa keimanan dan doa kepada Allah dapat mengalahkan kekuatan fisik yang lebih besar. 2. Strategi dan kepemimpinan. Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam merancang strategi perang menunjukkan pentingnya perencanaan yang matang. 3. Persatuan umat Islam. Kemenangan ini diraih berkat persatuan dan kesetiaan para sahabat terhadap Rasulullah SAW. Perang Badar menjadi salah satu momen penting dalam sejarah Islam yang menunjukkan bahwa perjuangan di jalan Allah akan selalu mendapatkan pertolongan dan kemenangan, meskipun menghadapi rintangan yang sangat besar.